Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang diferensi fungsi sederhana. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Nurmaya Ika Salsabila, 2 Marzuki Alfauzi Iksan, 3 Farid Abrara Falatansa, dan yang keempat Riko Wahyu Saputra. Perkenalkan, nama saya Farid Abrara Falatansa dengan NIM 12405193310. Ingin menjelaskan tentang titik ekstrim fungsi parabolik. Seperti berikut, parabola Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12 mencapai titik ekstrim. Dalam hal ini titik minimum yaitu 4,4, tepat pada satu turunan pertama dari fungsi parabolik tadi, yakni fungsi linear Y pangkat 1 sama dengan 2X min 8 sama dengan 0. Pada Y pangkat 1 sama dengan 0, nilai variabel bebas X sama dengan 4. Dan pada parabola tersebut mencapai titik ekstrimnya, yaitu pada kedudukan X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 4. Nilai Y sama dengan min 4 untuk fungsi parabolik ini diperoleh melalui substitusi X sama dengan 4 ke dalam persamaan parabolanya. Lalu seperti gambar di sebelah kiri, absis dari titik ekstrim fungsi parabolik Y sama dengan fungsi X adalah X dan Y pangkat 1 sama dengan 0. Sedangkan ordinatnya adalah Y untuk X pada Y pangkat 1 sama dengan 0. Kemudian untuk mengetahui apakah titik ekstrimnya berupa titik maksimum ataukah titik minimum, dengan kata lain untuk mengetahui apakah parabola terbuka ke bawah atau terbuka ke atas, dapat disidik melalui turunan kedua dari fungsi parabolik, yaitu Y pangkat N. Apabila Y pangkat N lebih kecil dari 0, bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Sebaliknya, apabila Y pangkat N lebih besar dari 0, bentuk parabolanya terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum. Berikut ringkasannya. Parabola Y sama dengan fx, yaitu jika Y pangkat N lebih kecil dari 0 dan jika Y pangkat N lebih besar dari 0. Mencapai titik ekstrim pada Y pangkat 1 sama dengan 0, bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum dengan bentuk parabola terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum. Lalu ada contoh soal. Andaikan Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2, maka Y pangkat 1 sama dengan min 2X plus 6. Y pangkat N sama dengan min 2 lebih kecil dari 0. Karena Y pangkat N lebih kecil dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Seperti gambar di samping. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum dengan koordinat titik. Syarat Y maksimum. Y pangkat 1 sama dengan 0 disubstitusi menjadi min 2X plus 6 sama dengan 0. X sama dengan 3. X sama dengan 3 disubstitusi menjadi Y sama dengan min 3 kuadrat plus 6 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 7. Maka titik koordinat X dan Y yaitu 3,7. Lalu selanjutnya, andaikan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 8, maka Y pangkat 1 sama dengan 2X min 4. Y pangkat N sama dengan
2 lebih besar dari 0. Karena Y pangkat N lebih besar dari 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum. Koordinat titik minimum, syarat titik minimum yaitu Y 1 sama dengan 0 disubstitusi, lalu menjadi 2x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 2 dan X sama dengan 2 disubstitusi menjadi Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 plus 8, hasilnya sama dengan 4. Maka titik koordinat X dan Y sama dengan 2,4. Titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik kalau ada, serta titik beloknya dapat dicari melalui penelusuran terhadap derivatif pertama dan derivatif kedua dari fungsinya. Derivatif pertama berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua berguna untuk mengetahui NS titik ekstrim yang bersangkutan dan menentukan letak titik beloknya. Perhatikan fungsi kubik berikut dan tuturannya serta hubungan mereka secara grafik. Fungsi kubik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 8x min 3. Fungsi kuadratnya Y pangkat 1 sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Fungsi linearnya Y pangkat n sama dengan 2x min 6. Jika Y pangkat 1 sama dengan 0, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. X min 2 dikali x min 4 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 4. Untuk x sama dengan x1 sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3 min 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan ditambah 8 kali 2 min 3 sama dengan 3,67. Ini X nya diganti 2. Fungsi kubik Y sama dengan X berada di titik ekstrim maksimum. Y pangkat N sama dengan 2 dikali 2 min 6 sama dengan min 2 kurang dari 0. Ini derivatif kedua negatif. Untuk yang X sama dengan X2 sama dengan 4, Y sama dengan 1/3 dikali 4 pangkat 3 min 3 dikali 4 kuadrat tambah 8 dikali 4 min 3 sama dengan 2,33. Fungsi kubik Y sama dengan Fx berada di titik ekstrim minimum. Y pangkat N sama dengan 2 dikali 4 min 6 sama dengan 2 lebih dari 0. Derivatif kedua positif. Jika Y pangkat N sama dengan 0, 2x min 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3. Y sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 3 min 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 8 dikali 3 dikurangi 3 sama dengan 3. Fungsi kubik Y sama dengan Fx berada di titik belok. Kalau Y pangkat 1 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 dikali 3 ditambah 8 sama dengan min 1.
derivatif pertama berada di titik ekstrim, dalam hal ini titik minimum. Jadi fungsi kubik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 8 dikali 3 dikurangi 3 sama dengan 3, berada di titik maksimum pada koordinat 23,67. Maksudnya 2 dan 3,67. Titik belok pada koordinat 3,3. Titik minimum pada koordinat 4 dan 2,33. Perhatikan gambar di atas. Fungsi kubik Y sama dengan Sfx mencapai titik ekstrim maksimum ketika derivatif pertamanya Y pangkat 1 sama dengan F1x sama dengan 0, dan derivatif keduanya Y pangkat n sama dengan F pangkat n dikali X kurang dari 0, mencapai titik ekstrim minimum ketika Y pangkat 1 sama dengan F pangkat 1 X sama dengan 0, dan Y pangkat n sama dengan F pangkat n X kurang lebih dari 0, serta berada di titik belok ketika Y pangkat n sama dengan F pangkat n X sama dengan 0. Secara umum, meskipun tidak semua fungsi kubik mempunyai titik ekstrim, dapat disimpulkan bahwa fungsi titik X yang pertama, fungsi titik ekstrim Y sama dengan Fx mencapai titik ekstrim pada Y1 sama dengan 0. Jika Y kurang dari 0 pada Y pangkat 1 sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika Y n lebih dari 0 pada Y1 sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Fungsi kubik Y sama dengan Fx berada di titik belok pada Y n sama dengan 0. Contoh soalnya bisa dilihat sendiri. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Xd sama dengan F dalam kurung P. Maka elastisitas permintaannya seperti gambar berikut ini. Permintaan akan suatu barang dinyatakan bersifat elastik apabila E lebih dari 1, elastic unitar apabila E sama dengan 1, dan inelastik bila E kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Untuk contoh soal bisa dilihat sendiri. Dalam konsep elastisitas permintaan, yang dipentingkan adalah besarnya angka perhitungan. Apakah angka tersebut lebih besar dari ataukah sama dengan atau lebih kecil dari 1, yakni untuk menentukan apakah sifat permintaannya elastic unitar, atau inelastik. Sedangkan tanda di depan mencerminkan berlakunya hukum permintaan bahwa jumlah yang diminta bergerak berlawanan arah dengan harga. Materi selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran
atau juga bisa disebut dengan elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan dengan adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika suatu fungsi penawaran dengan IS sama dengan V buka kurung P, maka elastisitas penawarannya adalah sebagai berikut. Jadi di bawah ini adalah yang dimaksud dengan elastisitas penawaran. Kemudian, penawaran suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila E lebih besar dari 1 dan dikatakan elastik uniter apabila E sama dengan 1. Kemudian disebut inelastik apabila E kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah atau secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Kemudian di sini ada contoh kasus, yaitu fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh IS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Di sini kita mencari diferensial atau HIS aksen. Nah, hasilnya yaitu 14P. Kemudian karena kita sudah mengetahuinya, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk P sama dengan 10 menunjukkan hasil 2,8. Dari sini dapat diketahui bahwa 2,8 itu lebih besar daripada 1, maka statusnya adalah elastis. Pada saat P sama dengan 10, jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebesar 2,8%. Kemudian untuk P sama dengan 15, yaitu hasilnya sama. Maksudnya adalah lebih besar daripada 1. Di sini kan 2,3 ya. Jadi pada saat P sama dengan 15, jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka barang yang ditawarkan akan bertambah atau berkurang sebesar 2,3%. Jadi kesimpulannya dari kasus ini, baik pada P sama dengan 10 maupun P sama dengan 15 sama-sama menunjukkan status elastis. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.